Halo semuanya, gue Aston. Selamat datang di episode pertama Single Origins Podcast. Tamu pertama kita mendobrak segala pakem yang ada untuk bisa sukses seperti sekarang. Dia homebrewer, belum pernah kerja sebagai barista atau punya coffee shop. Tapi dia gigih berjuang sampai akhirnya menjadi juara di Indonesia Brewers Cup tahun 2019. Dan juara kedua di tahun 2025. Tamu kita ini juga memperjuangkan inklusi dan visibilitas disabilitas dalam dunia kopi melalui kampanye Everyone Can Brew yang menginspirasi penyandang disabilitas agar lebih percaya diri dalam meraih mimpi mereka untuk menjadi brewer atau barista. Without further ado, please welcome Muhammad Fahri Murad to Single Origins. Terima kasih Pak sudah diundang. Thank you for coming, Fahri. Nah, hari ini episode pertama nih, perdana. Suatu kehormatan loh. Gue yang terima kasih lu udah bisa datang menjadi tamu podcast gue pertama. Seinget sebelumnya kita juga pernah podcast sama-sama ya. Jadi ya menurut gue podcast ini juga sebenarnya purpose-nya ya untuk bisa lebih mengenali tokoh-tokoh coffee professional atau barista atau home brewers atau owner atau gimana, pokoknya yang menurut aku dan mungkin banyak di industri teman-teman semua tuh ada impact atau inspiration-nya ke industri kopi kita ya. Itu ada hubungannya dengan judul podcast lu nggak Pak? Single Origins. Iya, intinya ya pengen tahu lebih dalam tentang latar belakang lah ya, tentang mulainya dari mana sampai sekarang kok bisa jadi kayak gini, meskipun semua kan pasti secara prestasi itu berbeda-beda ya. Cuman at the same time semua prestasi mau kecil atau besar tuh pasti ada dampak ke industri kita gitu. Dan nggak semua prestasi itu harus prestasi kompetisi juga gitu. A lot of times ya bisa anything to contribute to the industry itu sangat valuable menurut gue. Kalau kata teman gue yang penting berdampak. Nah benar. Ya. Kan banyak tuh barista yang juga atau teman-teman di kopi juga bilang mereka sangat terinspirasi ya kan sampai mau menjadi barista atau menjadi home brewer atau kompetitor atau business owner ya kan. Tapi kadang-kadang gue sering nanya gitu, apa sih yang bikin mereka terinspirasi oleh teman-teman yang lain? Ya, karena apa ya? Menurut gue kalau lu nggak tahu ceritanya dari awal, ya dan lu cuma terinspirasi oleh hal-hal yang lu lihat misalnya di sosmed atau apa ya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin lu terinspirasi ya kan? Nah itu salah satu tujuan podcast ini adalah untuk mengulik beginnings or origins gitu of berarti lebih ke individu. Bisa individu, bisa brand mungkin ya, atau company atau cause. Sebenarnya lebih ke pengen tahu lebih dalam lagi why this, why that, dan what brings an individual dari awal sampai sekarang gitu, dan of course ke masa depannya what's next gitu. Soalnya kan sekarang podcast banyak yang tempat klarifikasi. Iya. Tapi fokus lu kan bukan ke situ kan berarti kan? Bukan, ya. Gue juga sebenarnya nggak mau terlalu fokus di hal-hal yang viral atau controversial atau apa. Gue emang I love storytelling. Ya, jadi gue sebagai entrepreneur emang gue banyak fokusnya di branding juga dan storytelling, dan menurut gue tuh sangat penting untuk harus ada gitu. Oke. Ya, jadi of course end resultnya itu selalu menarik atau bikin wah ya gitu. Tapi sebenarnya buat gue paling interesting adalah the journey and the start gitu. Karena menurut gue everybody does something for a reason, ya kan? Yeah. But what is the reason? Yeah. Ya kan? Itu yang paling penting buat gue, dan itu yang eventually menjadi inspirational buat orang lain. Paham. Ya kan? Instead of cuman followernya banyak atau viral atau gimana gitu. Itu menurut gue ya end result gitu. Tapi what's the beginning? So menurut gue ya it's very interesting to be able to bring you di podcast ini, karena
pasti banyak orang banyak pertanyaan lah gitu ya kan. dan menurut gue banyak tokoh-tokoh di industri kita juga banyak yang misunderstood. Gitu. Jadi, contohnya Pak? Wah, jangan kesana dulu. Ada deh. Moga-moga bisa jadi tamu juga ya one day ya kan. Kedepannya ya bisa dia Iya. diundang. Gue ya mungkin kita juga tahu di industri kita kan emang kecil, especially waktu mulai tuh ya let's say 10-15 years ago sampai sekarang kan makin lama makin membesar ya kan. Jadi ya namanya story kan banyak sides of the story ya kan. Makanya ya kita coba sebisa mungkin kita unwrap a lot of those things in our podcast gitu. So let's start. Mungkin bisa start with your origin story. Like lu mulai masuk di kopi atau kenapa tertarik ke dalam kopi dari awal-awal iming-imingnya sih boleh sih gitu. Dan mungkin gua akan nanya beberapa questions juga yang lebih ngulikin lebih ke why-nya sih, kenapa kesini, kenapa kesana. Sebenarnya, wah gue sih pengennya kayak orang-orang ya. Gue dari kecil udah ngopi nih, tapi enggak sih. Enggak, gue jujur pribadi gue kenal, terutama di ranah specialty ya. Itu ketika gue pertama kali pindah ke Jakarta tahun 2015. Jadi tahun 2015, gue diterima di UI, S2, untuk S2 kriminologi. Waktu itu gue diterima di sana dan gue akhirnya lanjut ke sana. Kenapa lo pilih kriminologi ya? Kriminologi, wah, kan S1 gue, basic gue psikologi. Oke. Tapi dulu gue penasaran sama kriminologi, ilmunya. Ya. Kayaknya bukan caranya. Bukan caranya, tapi gue penasaran sama kayak apa sih yang dipelajarin di ilmu ini. Ya. Dan akhirnya gue masuk lah gitu. Ya walaupun nggak gue pakai ya sekarang ya. Jadi ketika gue pindah ke Jakarta tahun 2015, gue tinggal waktu itu di apartemen kakak gue. Ya. Di daerah Pasar Minggu. Nah, waktu dulu S1, gue ngerjain skripsi di coffee shop di Semarang. Gue kuliah S1 di Semarang, di Undip. Kebiasaan gue ngerjain skripsi di coffee shop ternyata kebawa ketika ke Jakarta. Dan akhirnya di Jakarta gue nyari coffee shop juga lah. Ya. Dan ternyata pas di Jakarta, gue mendapatkan perlakuan yang berbeda. Oke. Jadi gue baru tahu istilah atau wujud dari hospitality. Pas gue waktu itu, ya gue sebut lah nama tempatnya ya. Jadi awal pertama kali gue ke coffee shop di Jakarta itu karena film, Pak. Ya. Filosofi kopi. Gue suka ke sana, orang-orangnya baik. Terus orang-orang itu nyaranin waktu itu ke gue, ada coffee shop dekat apartemen lu. Karena waktu itu gue udah kasih tau apartemen gue, namanya Smith gitu. Ya. Dan akhirnya gue main karena ternyata lebih dekat. Ya. Yang di Tanjung Duren kan? Duren 3. Sorry, Duren. Tanjung Duren mah tempatnya Maaf. Andrew. Terus gue Pokoknya ada durennya deh. Iya. Terus gue ke sana dan ternyata di sana gue waktu itu Aga yang jaga. Si Aga ini ternyata memberikan zaman kapan tuh Aga masih jaga? 2015, awal buka banget. Awal buka dia masih roasting juga kan? Ya, waktu itu dia ngasirin, dia cuma sesimpel kayak, gue mesen, waktu itu gue nggak mesen kopi, mesen mocha ya. Udah selesai, gue tahu itu basa-basi doang, tapi menurut gue itu berkesan banget. Dia nyamperin gue, gimana mokanya, enak gak? Kalau nggak enak, bilang aja ntar gue ganti gitu. Dan gue nggak pernah dapat hal itu di kopi shop sebelumnya. Oh, pokoknya nih kopi udah diem selesai. Terus gue mikirin, wah ada ya pelayanan seperti ini gitu. Ya. Terus gue akhirnya dari situ gue suka keliling. Suka keliling-keliling coffee shop, sampai akhirnya gue memutuskan, kayaknya ini industri yang menyenangkan dan ramah buat gue gitu. Tapi lu waktu keliling coffee shop lain juga mendapat hospitality seperti itu juga atau ya mungkin kurang lebih ada juga? Kurang gitu? lebih mirip. Rata-rata kayak barista-barista itu kayak, gue ngomongnya gimana? Kayak lebih enjoy gitu nggak kaku gitu. Ya. Kayak lebih bisa ngajak ngobrol dan sebagainya gitu. Makanya gue penasaran, apalagi karena basic gue psikologi, gue suka interaksi antar manusia kan. Jadi dia membuat gue tertarik. Kayak ini industri yang menyenangkan buat gue gitu karena benang merahnya manusia sesama manusia gitu. Right. Jadi sebenarnya almost nothing to do with the coffee dong ya? Ya. Gue bahkan berani bilang yang membuat gue tertarik ke industri kopi itu pertama hospitality dibanding kopi. Right nih. Karena lu waktu itu pesen mocha kan? Karena jujur, maksudnya kayak gue keliling itu selalu nyari apa yang bikin gue senang di
coffee shop itu gitu. Oke. Tanpa harus menghakimi produknya gitu. Kayak gue ke mana-mana, wah ternyata, terutama waktu gue pertama kali nyoba ke Om Jason ya. Ya. Ya lu tau lah, Om Jason Fluid awal-awal. Ya. Gila banget kan. Ya. Itu yang membuat gue, wah kayaknya ini industri yang menyenangkan buat gue masuk gitu. Ya. Dan akhirnya itulah perkenalan awal gue, kayaknya ini industri yang ramah buat gue dan bisa gue masukin gitu. Oke. Jadi mungkin ya bisa dibilang lu merasa feel welcome lah ya gitu. Sampai se-welcome-nya lu tertarik untuk ngedalemin lagi sebenarnya. Karena kalau dilihat ya, nggak semua industri itu ramah sama disabilitas. Of course. Dan menurut gue, kopi salah satu yang ramah. Menurut gue ya, setelah gue jalanin bertahun-tahun ini ya, salah satu industri yang ramah terhadap disabilitas. Makanya menurut gue itu salah satu alasan kenapa gue tetap stay di sini walaupun nggak sesuai dengan jurusan gue lah gitu. Itu menarik banget sih menurut gue. Gue nggak pernah lihat dari sudut pandang gitu. I mean, ya, of course, I don't know how it feels karena I'm not ya kan. Cuman at the same time, gue baru mikir kayak, oh sebenarnya make sense juga gitu. Karena emang coffee shop ya emang tempat yang emang welcome for everybody kan gitu. Itu pun kalau gue dari dulu juga gue nggak pernah nge-hire barista atau staff lihat dari sudut pandang berbeda-beda gitu, kayak misalnya mau ada disabilitas kek, mau cewek cowok kek, usia kek, atau suku kek, atau even orientasinya gue sama sekali enggak ya. Gue selalu lihat patokannya kayak, oh are you passionate kayak about coffee, lu pengen belajar nggak, dan lu kerja keras nggak, ya kan. Oh, ya bener sih, maksudnya well maybe nggak semua orang kayak gue juga, cuman at the same time ya that's how I treat my staff, and at the same time ya my customer juga lah. Everybody kalau paying customer mau bentuknya kayak gimana ya as a paying customer ya gitu. Jadi that's interesting. See, this is why I have this podcast ya. Gue juga pengen kenalin everybody a little bit deeper. Okay, please continue. It's fascinating. Jadi setelah gue mulai masuk gitu ya, mendalami gitu. Terutama ketika waktu itu Barista Philcop, gue ingat banget, mengizinkan pertama kali gue masuk ke bar ya. Karena waktu itu gue datang jam 7 pagi. Dia sudah ready, tapi customer belum ada. Gue mau pesan manual bro gitu. Ya udah Ri, coba aja seduh sendiri mumpung gak ada customer nih. Di situ gue pertama kali pegang V60. Ketika gue coba seduh, walaupun waktu itu gue nggak ngerti rasio dan sebagainya gitu. Wih ternyata gue bisa bikin kopi yang seperti barista bikin. Dan dari situlah gue mulai kayak, ini kayaknya ramah nih buat gue nih. Kayaknya ini bisa nih buat gue nih. Dan akhirnya gue coba dalamin, gue akhirnya memutuskan waktu itu masuk kelas kopi. Tahun 2016 Januari gue ABCD. Gue masuk ABCD, dan di situ juga gue pertama kali, karena gue waktu itu udah jadi customer reguler di Smith ya, gue diajak Cindy, nonton kita dong, kita mau kompetisi nih. Kompetisi apa? Kompetisi kopi. Si Randy nyeduh manual brew, agak nyeduh barista. Anjing kopi doang dilombain ngapain? Pikir gue waktu itu kayak gitu. Datanglah gue ke, waktu itu masih di J Expo kan. Di J Expo, gue datang, gue nonton tuh. Agak dengan overtime-nya waktu itu, gue ingat banget. Not the first time too. Sorry bro. Tapi cuma gue ngeliat kayak, di situ gue berbeda, gue mendapat perspektif baru lagi tentang barista gitu. Wah ternyata barista semenarik ini ya. Apalagi gue waktu itu ngeliat para peserta-peserta ya, mereka kayak rockstar banget di panggung gitu. Kayak selama ini kita cuma ngeliat orang awam, terutama tradisi budaya lama mengelihat barista sebagai pelayan ya. Bener. Pesuruh dan sebagainya. Tapi ketika gue melihat mereka beraksi dari sepanggung kayak, wah ini tempat mereka nih. Tempat mereka berlayar lah gitu. Berprestasi yang audiensnya lebih gitu. Tempat mereka berkreasi, tempat mereka meluapkan ide-ide mereka gitu. Dari situ gue ngomong waktu itu ke Randy Smith, gue tertarik deh pengen ikutan lomba gitu, kayaknya gue bisa nih. Kata Randy susah. Ya nggak apa-apa, gue ikut tapi tahun 2018. Gue ngomong itu di 2016. Selama 2016 sampai 2017, latihan. Gue belajar dulu. Dan akhirnya disitulah gue dikenal pendekar Pak. Karena jadi waktu itu gue kuliahnya cuma Kamis, Jumat, Sabtu.
Senin, Selasa, Rabu kosong. Ya. Nah itu gue gunakan keliling, termasuk ke tempat lu. Gue keliling pastinya. City Walk dan sebagainya. Ya. Gue keliling-keliling, dan gue selalu keliling sendirian kan. Ya. Sendirian, tapi gue selalu duduk tuh kalau nggak salah di bar deh dulu tuh. Nah makanya gue mulai dikenal tuh. Ya. Wah ini Pari nih suka keliling nih, Pari Murad suka keliling. Apalagi gue juga suka foto-foto kan. Ya. Dan akhirnya gue, oh iya, dulu suka bawa foto. Iya, gue suka foto-foto dulu. Iya. Sekarang udah jarang gue. Iya, bener-bener. Sekarang gue inget Kamera film. Sekarang filmnya udah mahal, jadi gue nggak main lagi. Jadi gue suka keliling. Terus juga dulu kan ada budaya tuh, kalau coffee shop baru buka di Jakarta, ada throwdown. Yes. Nah, itu tempat belajar gue. Throwdown manual brew. Iya. Oke. Karena kan gue udah mulai bisa nyeduh nih, tapi gue nggak pernah nyeduh di depan orang umum. Ya. Karena gue bukan barista. Iya. Jadi oke lah gue nyeduh depan Randy, depan Cindy gitu. Tapi kan teman, mereka nggak akan ngejudge apapun gitu. Of course. Tapi ketika gue datang ke throwdown gitu, nyeduh di depan orang umum, anjing, orang cacat mana nih? Tiba-tiba ikutan ngapain anjing gitu kan. Itu kan kayak melatih mental gue tuh. Of course. Oh begini ya rasanya nyeduh diliatin orang banyak kayak kita jadi kayak binatang di kebun binatang, diliatin orang-orang gitu. Bener. Tapi gue nggak pernah menang. Ya, that time lah. Ya, gue nggak pernah menang, gue nggak. Memang target gue nggak menang. Target gue adalah mental gue bisa nyeduh depan umum dulu. Ya. Mental gue bisa nyeduh depan umum dulu. Dan akhirnya tahun 2017, gue masih ikut mulu tuh. Gue ikut Bandung Brewers Cup. Pesertanya 90 orang. Gue peringkat 60. Ya. Gue peringkat 60. Tapi dari situ, gue ikut IBRC di 2018-nya. Gue peringkat 3 akhirnya. Tapi regional barat. Di nasional gue peringkat 8. Dan sisanya ya sejarah. Iya. Tahun depannya gue langsung juara 1 kan. Yep. Tahun kedua gue langsung juara 1 waktu itu. Setelah itu gue jemawa dikit, anjay. Tahun 2020 gue jemawa dikit tuh, pakai kopi lokal full. Ketika yang lain Geisha, gue turun peringkat 9. Iya. Dan akhirnya ya sekarang ya final mulu, alhamdulillah sih. Iya. I mean, happen to us too. Iya. Ya kan? Ya pasti lu kalau udah mulai kompetisi selalu ada penasaran kan gitu ya. Mau menang mau menang pakai kopi lokal mau gimana itu kan you try everything, right? And it's every year it's never easy juga gitu. Nah, gimana lu come up with everybody can brew dan why? Jadi gue sebenarnya bukan everyone, Pak, anyone. Oh sorry, anyone. Maaf. Pernah nonton Ratatouille? Tahu? Anyone can cook? Iya. Oh, dari situ awal kata ya. Jadi lu tikusnya gitu ya? Iya. Jadi waktu gua nonton kan anyone can cook. Iya. Semua orang bisa masak. Chef Gustav ngomong itu. Gue ingat banget. Chef Gustav ngomong gitu. Semua orang bisa masak. Mau lu siapapun. Bahkan tikus pun bisa masak gitu. Gue pernah waktu itu ketika zaman gue dibilang pendekar ya. Gue pernah keliling. Gue nanya lah gitu. Mas ini enak nih seduhan lu. Boleh tahu nggak cara buatnya gimana? Dah minum aja bro. Ngapain sih? Tahu-tahu gitu minum aja. Penting kan enak gitu. Oh si anjing. Masa gue nggak boleh tahu gitu? Kan tanggung jawab lu bisa menjelaskan ke gue gitu kan. Jadi dan in general juga sebenarnya di yang setahu gue ya di specialty ya, lu nanya dia bisa jawab gitu ya kan. Gue pun kayak kalau ke kafe luar negeri terus gue nanya, dia juga bakal jawab. Oh rasio gue gini gitu, gue giling pakai ini atau gimana, kayak nggak di approach sama something negatif lah gitu ya, nggak kayak di pushback gitu, tapi malah nge-share gitu. Ya soalnya kan kita kalau kita berbeda kayak mungkin kalau di makanan kali di chef gitu ya, mungkin resep masing-masing gitu. Tapi kan kalau manual brew resep ya masing-masing orang kan terbuka aja gitu. Tapi menurut gua salah satu hal di industri kopi kita ya specialty yang bikin emang cukup inklusif seperti lu bilang itu, resep-resep emang diantara yang gue bilang frenemy ya, temen tapi musuh ya kan gitu. Itu saling di-share gitu, mau brew ratio, mau pakai air apa, mau roasting curve-nya kayak gimana gitu. Karena istri gue tuh bingung, kenapa gue kalau di event kopi lama banget gitu. Dia terus penasaran dong, terus dia sekali ada temenin gitu ya kan. Terus bilang, lu kok sering ngobrol sama kompetitor lu gitu kan,
kayak kok lama banget ngobrolnya gitu. Terus gue bilang, oh ya di kopi sih udah biasa gitu ya. Kita ngomongin banyak hal, mau ngomongin kopi, bisnis, supply apa, kita ya saling emang suka nge-share ya gitu. Itu udah menjadi sesuatu yang common aja ya. Mau lokal, mau international. Gue kalau ke kompetisi luar negeri juga sama. Gue ngobrol sama orang juga apa adanya gitu. Nggak ada yang kayaknya sesama kita tuh nyantai banget gitu. Iya, kayak mungkin kayak lu ketemu orang yang mungkin misalnya mungkin kayak gue ketemu kenal sama cowok lain atau gimana terus kayak ngobrol paling gampang kayak ngobrol sama bola atau basket atau sport ya kan yang ada commonality ya. Kalau di dunia kopi ya semua orang kopi ya pasti kita ngobrolin itu dan kita cukup bisa sharing gitu. Nah, dia tuh waktu gue ngomongin itu ke dia tuh kayak nggak ngerti, Jack. Kayak dia tuh beda bener-bener budaya. confused. Iya, dia bilang, wah kalau di industri gua nggak ada tuh namanya kayak apa tuh kayak sharing-sharing resepi, sharing-sharing supplier gitu. Bahkan kita jarang ngomong sama masing-masing gitu ya kan, jarang ngumpul, jarang apa gitu. Jadi mungkin dunia lain tuh berbeda. Makanya itu menurut gua yang bikin industri kita sangat unik ya karena inklusif seperti lu bilang ya kan. Gue pun juga di CG juga ada berapa kali yang kita juga ngebantu nge-coach orang lain yang mau kompetisi tapi nggak bawa bendera CG ya karena kita kenal atau dia minta atau gimana. We do it too gitu. Ada Harrison, ada satu si JK, ingat nggak JK juga pernah juga. Jadi ya kita juga nggak sampai, you know what I mean, kayak lu nggak ini gitu ya kan. And menurut gue sih that's the beauty of the industry juga. It's very inclusive gitu. Gue juga ngobrol sama roster di luar negeri juga jadi temenan kan gitu meskipun mungkin bahasanya beda atau susah atau gimana tapi kayak ada common denominatornya gitu, mau dari China, Korea, apa jadi saling bahkan kan kompetisi kita aja kan yang kita omongin resep kita. Iya, bener. Iya kan? Yang kita omongin resep kita kan. Kita jelasin resep kita, fungsinya apa, air kita apa gitu. Iya. Maksudnya kayak gak ada yang ditutupin sama apa yang kita lakukan di kopi kita gitu. Terus kalau lanjut yang tadi tuh Anyone Can Brew. Jadi pas gue dibilangin gitu sama si barista ya, gue kesel. Pasti. Kayak, kan gue pengen belajar. Masa nggak boleh? Terus gue kayak, emang yang nyeduh cuma lu doang yang boleh ya? Gitu. Pikiran gue gitu waktu itu. Makanya gue harus kompetisi, gue harus buktiin semua orang tuh layak buat nyeduh. Sebenarnya Anyone Can Brew itu kepanjangannya kalau bagi gue ya, kayak semua siapapun, lu tuh layak untuk bisa dikatakan lu bisa nyeduh dengan baik. Tapi ya kata pendeknya Anyone Can Brew aja gitu. Absolutely. Tapi ada perbedaan makna yang sudah gue geser pada akhirnya. Kayak waktu pertama kali gue compete dan gue juara di tahun 2019 itu, Anyone Can Brew itu gue definisikan sebagai gue. Disabilitas yang bisa compete dan akhirnya juara gitu. Kalau sekarang gue udah mulai main di ranah, entah itu resep gue yang bisa buat semua orang, replicable gitu. Atau gue membuat dripper accessible gitu ya buat semua orang gitu. Akhirnya gue main di kata-kata itulah. Tapi intinya gue ingin mempermudah semua orang tuh untuk bisa nyeduh gitu. No, that's super cool. Ya menurut gue tuh make sense banget dan sangat applicable ke macam hal lah di dunia kopi atau di luar dunia kopi. Nah, with that being lu punya semacam tagline ya atau message ya yang lu pengen bendera lu gitu. Lu pernah ada sih nggak yang teman kenal mungkin ada dari either Instagram atau di mana orang lain yang punya disabilitas yang terinspired sama lu atau pengen belajar gimana bikin kopi juga gitu. Gua bahkan sebelum gua juara itu setelah gua nasional 2018 itu, gue inget banget di Jakarta Coffee Week. Itu bahkan sebelum gue juara nasional, gue disamperin sama beberapa teman disabilitas dari Jogja waktu itu. Mereka ngomong waktu itu ke gue, Mas, gue akhirnya nyoba Trodo nih karena gue habis nonton lu. Padahal itu, gue agak kaget dengar itu, karena itu bukan dampak yang gue inginkan. Right. Karena
dampak yang gue inginkan adalah gue cuma ingin membuktikan gue bisa nyeduh. Ya. Di depan para barista-barista yang jagoan ini. Tapi ternyata pas gue melakukan itu dan gue bisa masuk peringkat yang bagus waktu 2018, ternyata itu dampaknya ke orang-orang yang nonton. Ternyata banyak yang bilang, gue akhirnya pede nih buat compete, ngeliat lu gitu. Nah, bentar lagi banyak fotografer mau jadi brewer juga. Iya benar. Kayaknya gue gak butuh jadi barista nih buat jadi champion. Bener lu, bener juga. Iya kan? Ya kayak gue kan bukan barista sampai sekarang. Bener, iya. Dan akhirnya kayak apa ya, itu membuat gue kayak ingin melanjutkan lagi gitu. Ya. Kayak, oh ternyata apalagi ya, kalau nggak salah, gue disabilitas pertama yang nembus world deh. Sebelumnya nggak pernah. I think so. Menurut gue tuh emang ya it's it's an amazing achievement and something that's I couldn't imagine gitu. I couldn't imagine. So patut menurut gue untuk mendapat as much exposure as possible dan menurut gue lu untuk menginspirasi orang lain tuh udah you got nothing else to prove menurut gue but to yourself ya kan. So bisa dibilang lu juga serial competitor ya kan. Menang sekali belum cukup ya kan. Gitu. Tapi emang adiktif, gue tahu, gue pernah lihat di kompetitor gue. It's like kayaknya kompetitor lu adiktif semua deh, Pak. Siapa yang gak adiktif? Exactly, makanya kayak kecanduan kan, kayak lu tato sekali pengen langsung tato lagi. Asal jangan habis juara cabut aja. Ya kan, jadi selain, is there another reason kenapa lu compete terus gitu? Wah ini panjang ceritanya, anjay. Panjang, kita kompres gitu. Oke. Gua tanya ke lu, karena lu gak pernah disabilitas kan? Yes. Apa yang dipunya orang disabilitas tapi gak dipunya orang lain, kalau menurut lu? Mungkin respect? Enggak. Kan sama? No? Yang dipunyain kami itu tatapan iba, Pak. Maksudnya? Orang-orang tuh kadang, gue dari kecil tuh sering banget ngeliat orang tatapan iba, tatapan simpati, tatapan empati gitu. Yes. Ini bisa nggak ya ini orangnya? Ini bisa nggak ya ini orangnya? Ini bisa nggak ya ini orangnya? Orang-orang disabilitas pasti pernah merasakan hal itu. Pasti. Kayak ketika gue mengangkat barang, gue aja. Padahal gue bisa. Iya. Tapi karena ngeliat kayaknya di kekurangan, gue harus bantuin gitu. Jadi tatapan-tatapan iba itu sering kami dapatkan. Gitu. Makanya gue dari kecil, dan gue beruntungnya gue lahir di keluarga yang sangat support ke gue gitu, dan mereka gak peduli dengan keadaan gue, mereka selalu support apapun yang gue inginkan. Gue dari kecil itu selalu mencoba hal-hal yang menurut gue bisa lakuin. Basket, gue lakuin basket. Terus gue pernah main bowling, gue pernah main sepak bola dan sebagainya. Gue coba semua tuh untuk mencari di mana tempat gue berada. Gitu. Benar. Sampai akhirnya gue waktu itu ini cerita sedikit aja di luar konteks. Ada salah satu sakit hati gue adalah sama basket waktu itu sebenarnya. Gue ketika SMP main basket itu selalu poin lah. 3 point gue bagus, berapa gini. Tapi gue gak pernah dimainin karena gue disabilitas. Iya. Pasti. Tapi waktu gue kecil kan gue gak sadar. Right. Gue pasti kayak, wah ini gurunya kurang ajar nih. Iya. Gak mau, padahal kan gue ngepoin terus. Yang lu masukin gak bisa ngepoin kan. Right. Tapi setelah gue dewasa, ternyata gue dribble cuma bisa tangan, otomatis gampang dihentikan dan sebagainya. Tapi kan gue gak paham. Itu sakit hati gue. Dan akhirnya gue dulu sempat trauma lah gitu. Dan akhirnya kalau kita nyambung ke kopi, ketika gue pertama kali kompetisi dan gue mendapatkan peringkat bagus hingga sekarang, gue selalu berada di 6 tahun gue compete, gue 4 tahun masuk final. Gue merasa ini tempat gue yang gue sangat diapresiasi gitu. Kayak apapun yang gue lakukan, juri-juri selalu mengapresiasi, penonton selalu mengapresiasi gitu. Gue mendapatkan hal, ya kalau kita bilang kenyamanan kali ya. Kenyamanan sih iya, tapi menurut gue tuh lebih ke acceptance juga sih, ya kan? Maksudnya ya lu dapat respect dari orang gitu. Tapi apalagi lu yang disabilitas ya kan, which is emang very rare ya kan, not very easy. Biasanya ya intinya kayak lu kayak disabilitas tapi bisa main di NBA lah. Bener. Iya loh, ya kan karena lu lawan orang yang nggak disabilitas gitu. Jadi mau gimana pun kan pasti ya you're against the odds gitu. Tapi lu masih bisa perform just as well or even better than most people. Jadi ya patut
menurut gue di acknowledge gitu ya kan. Tapi ya you're right gitu. And I think at the same time it should be inspirational. I don't see why it shouldn't be gitu. Makanya gue selalu compete itu untuk menguji adrenalin gue sebenarnya. Sejauh mana gue bisa melakukan apa yang gue mau dan apa yang gue lakukan di dunia kopi gitu. Karena ini juga agak ngehe sih, tapi maksud gue selalu bilang kayak gue nggak pengen jadi disabilitas terakhir di kompetisi kopi gitu. Gue pengen ada orang-orang seperti gue lagi yang bisa ikut berprestasi juga, walaupun gue tahu jalannya mungkin akan lebih susah daripada gue, tapi gue berharap suatu saat pasti ada lah gitu yang bisa melakukan itu gitu. Karena kayak itu alasan kenapa gue selalu kompetisi, karena gue pengen selalu ada yang berbeda aja di dunia kompetisi. Maksud gue dalam artian gue ingin memberikan warna baru aja gitu. Ketika yang lain tuh company, disabilitas nih, independen. Kan jadi hal yang berbeda gitu. Kalau mamanya yang tampil rata company semua kan nggak seru gitu. Dan bahkan itu yang juga gue selalu bilang di IG gue jangan juga jadi homebrewer terakhir lah. Yang selalu masuk final gitu. Gue juga pengen ada homebrewer lain yang bisa. Apalagi kan homebrewer banyak banget ya. Yang homebrewer kaya apalagi banyak banget. Maksud gue ya Slayer satu grup. Ya, cobalah kompetisi sesekali gitu. Itu sih Pak, kenapa gue nggak pernah berhenti itu, karena gue pengen memberi warna aja. Dan ini tempat yang nyaman buat gue gitu. Menurut gue tuh sangat masuk akal gitu, and makes so much sense. Karena menurut gue, right, nggak semua harus jadi barista untuk kompetisi, nggak semua harus punya uang sebanyak mungkin juga ya kan, apalagi di certain competitions ya nggak butuh biaya yang terlalu tinggi juga ya kan secara spendingnya. Tapi maybe ya, menurut gua lu pasti menurut gua nggak bakal jadi yang terakhir. Bahkan lu ada seorang yang nge-trailblaze gitu ya kan, and nge-trailblaze ya itu yang gua pengen let people know di dalam podcast ini juga, ya industri kita bisa sampai di sini gara-gara orang yang sebelum kita juga ya kan, trailblazer gitu. Makanya ya mungkin dari journey kita juga ya sebagai company yang sering compete juga ya lots of victory but lots of pain juga on the way. Gitu. Tapi ada satu yang gue bingung sebenarnya. Orang-orang selalu nanya ke gue, nanya secara mungkin ya sarkas atau satir, lu compete mulu ngapain sih? Lu compete mulu. Sekali compete. Lah, gue compete gak merugikan lu aja. Apa karena gue compete lu gak bisa masuk final? Maksud gue, kenapa pertanyaan itu gak lu tanyakan ke CG? Oh banyak kok, kita banyak yang nanya. Maksud gue, lu nanya ke gue lah. Gue compete pakai duit gue sendiri gitu. Terus gue compete dengan tim-tim teman-teman yang mau bantu gue gak ada merugikan lu. Kenapa lu udah berhenti lari lah? Gak merugikan lu. Bener. Makanya gue bingung. Baik, kenapa lu gak nyuruh CG berhenti? CG setiap tahun lo ikut lo. Kadang-kadang gue juga pertanyakan diri, kenapa ya barista gue mau compete terus ya? Tapi ya, kadang-kadang juga like you said udah jadi kebiasaan dan kebudayaan gitu ya kan. And also ya menjadi kita juga sebenarnya kompetisi juga pasti ada purpose lah gitu. Ada purpose yang sangat tinggi untuk berprestasi ya kan, mau alasannya A, B, C, D gitu ya kan, tapi ya semuanya ada alasan tertentu gitu ya kan, and most of the time ya karena mungkin udah pernah juara atau belum pernah juara itu menjadi sesuatu yang selalu penasaran gitu. Tapi yang gue heran kemarin ya, terutama nasional terakhir nih Pak, kalau gue boleh tanya nih, kan anak-anak lu di barista tuh peringkat 3 dan 4 ya? Ya, di barista kan? Iya, si Patrick sama Kelvin gitu. Gue waktu itu ngelihat Yesi nangis, terus Pak Yanto kayak merenung sedih gitu. Maksud gue, anjing lu udah juara dunia anjing. Masa masih sedih lu gak menang sekali gitu? Itu kenapa tuh Pak? Itu sih maksud gue kan lu baru juara dunia gitu. Kenapa lu Yesi masih nangis anjing, Patrick kalah gitu? Maksud gue bingung juga gue gitu. Apa memang haus gitu Pak? Sebenarnya to be honest with you,
karena kemarin udah mencapai goal yang paling tinggi ya. Ya. In other words, nothing else to prove, ya kan. Dan itu udah dream ya, bukan even a goal ya, tapi dream yang kita pengen capain udah dari semua, malah satu negara senang lah. Iya. Tapi ya dari kita sendiri juga udah kompetisi berapa tahun berturut-turut, ya kan, itu kan menjadi dari zaman Yoshi dan sebagainya. Iya, itu jadi dream karena dari pertama kali kita kompetisi tuh udah kayak wah kayaknya jauh banget nih gitu. Kita peringkat berapa? Nomor 1 berapa, ya kan? Jadi kayak almost impossible feeling gitu, ya kan? Karena kita jauh banget gitu. Ya after a while juga ya after a few years juga ada mini breakthrough ya kan, semifinal, terus pertama kali semifinal ya kan Yoshi, terus abis itu Miki bisa juara 4 ya kan, baru dari sana kayak wah gila ya kan. Itu kan pintu gerbang pertama tuh. Enggak, yang semifinal. Oh, yang semifinal. Yang sama Yoshi di Korea itu gerbang pertama. Oke. Karena di kompetisi yang pertama, yang kedua tuh itu yang kita kayak banyak belajar kesalahan-kesalahan kecil-kecil yang itu. Masuk semifinal, wah kita udah mulai ngerti nih gitu. Udah tahu game lah. Yes, udah tahu score sheet, udah taruh game, udah taruh ya semua hal-hal yang kita harus checklist biar bisa masuk ke elite level gitu. Ya hampir semua pelajaran Miki waktu dia di Boston itu semua ilmu tuh emang dari kompetisi kita sebelumnya dan di Yoshi. Dari pembelajaran sebelumnya. Ya bisa dibilang ya at that year sih Yoshi and Yanto was his coach lah gitu. Karena sebelumnya coachnya Yoshi kan Yanto. Kan? Jadi ya jadi combination gitu. Sama at that time juga ada Reggie kan. But in any case menurut gua sih mereka tuh bukan sedih karena kalah di prestasi, tapi mereka lebih sedih karena individunya gitu. Karena perjuangan anak itu gitu. Karena they know how much it means to that person. They know how much that person trains, ya kan. They know how much passion and time is put into it gitu. Tapi funny story adalah maybe that's the only time they show it gitu. Jadi sebelumnya kalau lagi latihan atau apa, wah kita tai-taiin, bentak-bentak ya kan. Itu kita tanya aja Cacu ya kan, itu udah non-stop kita hajar terus gitu. Jadi ya itu yang bikin mereka kayak mungkin emosi-emosi apa yang terpendam lama untuk ngetraining anak ini, dan kita lihat anak ini juga ngetrain berapa ini. Dia tahu capeknya dia lah ya. Ya. Mungkin mereka juga tahu capeknya mereka sendiri untuk nge-babysit anak-anak ini juga ya kan. Jadi ya itu sih. Ya intinya kita juga sangat kompetitif. In other words kayak lo juga ya, kalau nggak juara 1 nggak juara apapun ya kan. Kayak it means almost nothing lah for us yang udah second place, third place, sampai fourth place, fifth place. Kayak it's nice but you still lost. Ya kan. Jadi ya at the end of the day ya kita juga sama pemikirannya kayak lu udah keluarin biaya segitu banyak, waktu segitu banyak, effort segitu banyak, tapi lu nggak menang gitu. Jadi ya mau gimana pun pasti merasa kayak lu kehilangan lah ya. Ya Piala Mas cuma 1 lah. Bener. Piala Mas nggak mungkin ada 2 atau 3. Exactly. Ya mental lu juga harus kayak gitu. Kalau nggak lu nggak bakal di atas ya kan gitu. You're not gonna be the best. The aim to go into competition is to be the best. It's not to be the second best, third place, fourth best. To be the best. The first loser. Ya. Second place is the first loser. Tapi we take it juga ya. Kan? Kayak misalnya first time in a long time yang kita kalah sama Aga di Bali, juga gua sama Yanto juga were the first. Gua juga bilang sama Yanto kalau kita kalah, which we felt that most likely we would that year, ya kita yang harus pertama yang congratulate Randy sama Cindy. Jadi after the result langsung kita congratulate them. Ya karena we know how much effort and work goes to competition ya kan. Jadi itu respect gitu. Meskipun kita kalah tapi kita tetap respect. Makanya gue nggak mau salaman sama Cacu. Pakai gokar doang ke venue. Pakai gokar doang ke venue, gak pakai pesawat.
Ya, jadi itu lebih ya, like I said before, itu lebih ke Individu lah individual ya. Jadi ya mau kompetisi nasional, internasional atau apa ya pasti ya lu merasa kayak menghargai effortnya lah ya. Everybody's effort. Yeah. Karena for us itu selalu tim juga kan. Jadi ya mau gimana pun semua saling bantu, nggak bisa, nobody can do it alone. Everybody spends time to help and judge other. Ya bahkan gue independen pun gue punya tim. Pasti, karena nggak bisa, nggak mungkin kan. Lu pasti perlu orang yang bisa tai-taiin. Iya, gue butuh Oatmeal, gue butuh Randy juga gitu. Bener. So, gue juga sempet lihat di story lu juga recently, not too long ago, your father juga passed away kan, dan gue dapet kayak lu cukup deket sama beliau gitu, atau at least dia juga mungkin tokoh yang inspiratif untuk lu. Itu nyokap gue juga udah meninggal, tapi hampir 10 tahun yang lalu. Tapi dampak dia terhadap hidup gue dan karakter gue tuh yang paling paling gila. Ya, of course gue deket sama dia juga, cuman dia tipe orang yang tough love juga ya kan ke gue. And when I lost her, it changed my life ya kan, in a way yang ya sudut pandang atau gimana juga, pokoknya banyak yang berubah lah di dalam gue sini ya gitu. Dan ya again, most of the things that I do, gue selalu inget dia gitu dan pesan dia gitu. I don't know if it's the same between you and me, but I felt that some sort of thing was there gitu. Lu bisa cerita dikit nggak tentang itu gitu, touch upon it? Kalau gue ngelihat almarhum bokap, seperti yang gue bilang tadi, orang tua gue bilang luar biasa banget mereka. Karena kayak mereka punya anak disabilitas, siapa yang mau punya anak disabilitas gitu kan. Kita nggak bisa nentuin anak kita mau lahir gimana kan. Tapi bokap gue nggak pernah ibaratnya menyembunyikan gue lah gitu. Gue banyak, karena gue kuliah di psikologi, gue tahu banget beberapa kasus kayak orang yang malu ketika punya anak disabilitas, mereka menyembunyikan, mereka nggak mungkin disekolahkan di sekolah khusus gitu. Sedangkan bokap gue kayak, ya lu mau kemana terserah lu gitu. Dia selalu menyekolahkan gue ke sekolah-sekolah umum. Gue mau ngapain gue dibebasin sama dia gitu. Bahkan kayak disabilitas mana yang diizinin naik motor ngebut. I heard about that. Orang kopi tahu lah cara naik motor gue gimana, teman-teman dekat gue tahu lah. Maksud gue kayak, ya itu dia nggak pernah masalahkan gitu. Jadi kayak bahkan dia pernah waktu gue masih kecil TK apa ya, dia pernah nyium tangan gue yang ini, kayak wah kamu tuh pas kamu lahir kamu bawa keberuntungan lah gitu. Dia selalu dan dia juga kayak selalu jadi tempat gue buat, walaupun gue sebenarnya ya ke bapak itu kayak kita agak susah ya dekat ke bapak gitu. Ke bapak tuh kayak dekat tapi ya teman rokok lah. Dia orang yang cukup gengsi buat negur gue secara langsung atau apa, biasanya selalu lewat nyokap dan sebagainya. Tapi gue tahu dia selalu support gue dalam hal apapun gitu. Ya gue kalau ngatain dia angel investor gue gitu kan. Maksud gue kayak lu udah nyekolahin anak lu S1 psikologi, S2 kriminologi, tiba-tiba gue mau di kopi. Orang tua pada umumnya, anjing gue udah sekolahin lu bagus-bagus di kampus yang bagus, masa lu tiba-tiba di kopi? Dia nggak bermasalah itu. Gue kan kalau di rumah dipanggilnya Ai. Apa yang Ai senangin ya lakuin aja gitu. Dan dia selalu kayak memberikan gue kayak apa ya, makna bahwa ya udah lu selama lu jadi manusia, apapun bentukan lu gitu ya, bermanfaat aja udah gitu. Dulu gue pernah ditanya, cita-cita lu apa? Jadi dokter. Ya namanya anak kecil kan bego ya. Kalau jadi dokter, kalau ada orang miskin berobat jangan dimintain duit ya. Itu sampai sekarang melekat banget ke gue tuh. Makanya gue sekarang walaupun gue nggak dokter ya, ada yang mau kompetisi gitu atau apa, sini gue bantuin deh. Ntar masalah lu mau bayar gue doang bebas, yang penting gue pengen bantu lu, gue pengen gue punya ilmunya, gue pengen bantu lu.
Tapi gue bantuin sebatas apa yang gue bisa gitu. Ya. Gue mungkin nggak bisa bantu lu sedetail atau apa, atau harus sampai di belakang panggung, tapi apapun yang bisa gue bantu free atau apa gitu. Dan akhirnya itu yang gue lakuin sampai sekarang sih, pesan-pesan dia lah gitu. Dan itu ya mungkin sama kayak lu Pak, berpengaruh juga ke gue gitu. Iya. Lasting impression ya. Ya menurut gue tuh ya kayaknya di hidup kita ya atau in general pasti ada tuh semacam tokoh yang inspirational ya, mau gimana pun, atau ada influence yang besar, cukup besar, apalagi namanya orang tua ya. I mean I think that's always such a motivating story, tapi juga apa tuh ya heartfelt gitu. Jadi when your father passed away, gue juga merasa dikit, tau nggak? Karena gue bawa kebalik ke sana juga gitu. Okay, maybe last question. Gue nggak banyak kenal orang yang asli Kalimantan. Lu udah segitu lama di Pulau Jawa gitu. Menurut lu gimana perbedaan orang Kalimantan sama Jawa gitu? Especially mungkin di dunia kopi gitu. Wah, bisa diserang nih gue segala. Kalau di Kalimantan selalu lah. Kalau di Kalimantan ya, kopi itu, gue seneng di experience coba di Jakarta ya, bukan di Pulau Jawa lah, di Jakarta. Okay. Kopi itu udah neat. Bukan sebagai lifestyle. Ya. Bukan sebagai tempat nongkrong doang. Ya. Kakak gue deh, walaupun kakak gue masih minumnya kopi susu gula aren, tapi dia butuh banget. Sebentar kayak kan nyokap lagi ada di Jakarta. Habis lebaran nih ke rumah keluarga, butuh nih ke ini nyari kopi susu gitu. Kayak udah wajib karena udah jadi need bagi dia gitu. Dan gue ngeliat hal itu juga di keseluruhan kopi shop ya. Makanya banyak banget customer reguler kan di Jakarta gitu. Tapi kalau di Kalimantan gue masih ngeliat, terutama di tempat gue sendiri gitu, 90% masih nganggap perkopian ya terutama ya, itu sebagai tempat nongkrong aja gitu. Kayak barnya kecil nggak apa-apa, tapi outdoornya gede. Iya. Karena gue pengen circle gue nongkrong dilihat sama circle lu nongkrong. Makanya kita audio outfit. Ya, oke. Nah, di sana masih begitu. Ya. Nongkrong yang pengen dilihat sama circle atau apa gitu. Bukan karena kopi adalah hal yang kafein adalah hal yang kita butuhkan gitu. Iya. Dari segi perkopian lah. Maksudnya kayak gue, makanya teman-teman kan selalu nanya, kenapa sih lu nggak mau buka kedai di Samarinda gitu? Gue jujur secara pribadi, gue berani bilang customer-nya belum siap. Not there yet lah ya. Ya, gue mau jual manual brew 40.000, 30.000 lah gitu. Gue jual 30.000 aja mungkin dibilang, lu mau naik haji mahal banget. Ya 30.000 di tempat kita paling murah di sini. Banget. Bahkan kita ke tempat siapa deh ada 150.000, 170.000, 200.000 juga ada. Jadi kayak belum siap gitu customer-nya gitu. Makanya itu juga alasan beberapa kayak ya mungkin kayak lu nggak mau buka di Kalimantan karena ngeliat customer-nya juga belum siap atau apa gitu kan. Paling rame sebulan 2 bulan selesai. Makanya gue kalau ngeliat perbedaannya, gue iri dengan customer di Jakarta gitu. Makanya gue pun kalau umpamanya gue punya janji lah. Tahu nazar nggak Pak? Nggak. Nazar itu kalau di Islam janji dengan Tuhan. Oke. Gue punya nazar. Kalau gue suatu saat juara lagi, masuk 6 besar dunia, gue pengen buka coffee shop. Makanya gue sampai sekarang nggak bikin. Karena belum terwujud. Jadi kalau gue terwujud masuk 6 besar dunia, masuk final, gue akan buka slow bar gitu. Kayak Jojo dong. Tapi kan Jojo semuanya udah pernah buka. Oh iya, benar. Nggak ikut nazarnya sih dia. Emang tuh orang. Makanya orang-orang nanya, kapan lu buka toko? Bahkan ya banyak banget, setelah gue juara tuh ya banyak banget orang yang mau jadi investor. Iya. Tapi ya itu juga alasan kenapa gue selalu independen. Gue nggak pengen ada tanggung jawab lebih ke orang. Ya. Gue nggak pengen kayak gue bikin, katanya ini begini nggak sesuai. Ya. Gue nggak bebas sih. Iya. Sedangkan orang tua gue aja nggak pernah menuntut yang gimana gitu. Iya. Dan itu akhirnya kebawa sampai sekarang. Gue compete solo sendiri, gue pengen punya toko tuh dari uang gue sendiri, gue nggak pengen ada investor masuk. Bahkan teman dekat Samarinda ada pernah mau ngasih, gue nggak mau, gue tolak. Iya. Ini butuh berapa sih buat bikin kopi shop? Gue bikinin, nggak usah gitu. Iya. Gue nggak pengen ada tanggung jawab lebih lah gitu. Iya. Apalagi sebelum lu
commit ke goal lu kan. Iya. Akhirnya ya, kalaupun gue berhasil, gue mencapai final WBRC gitu, gue tetap akan buka sendiri sih. Gak pakai investor-investoran gitu. Iya. Intinya lu juga nggak mau tanggung jawab ke orang lain lah ya, diri lu sendiri gitu. Just like ya lu jalanin hidup kayak lu sekarang juga. Kayak gue ya, compete, gitu kan. gue menang ya teman-teman senang, teman-teman dekat gue senang. Gue kalah ya kalah. Coba Cacu kalah, Yanto sedih, Yesi sedih, gue sedih, lu sedih gitu. Aduh, balik modalnya gimana nih? Kalau gue kan ya udah slow. Iya. Itu sih. Bener. Tapi I think itu masih on brand sama lo, jadi kayak independent competitor juga kan. Maksudnya ya ini. And I like that, man, to be honest with you, karena menurut gue tuh ya biasalah, banyak barista juga yang cari cara-cara macem-macem cara untuk untuk ini, tapi jadi berubah lah filosofi mereka. Ya kan mau terkenal ada dua, Pak. Kalau nggak lu berprestasi ya kontroversi. Tinggal lu pilih aja yang mana. Kalau gue sih pengen jalur prestasi ya. Yap. Ya, I mean us too, tapi kadang-kadang kalau prestasinya selalu bagus ya pasti datang kontroversi juga. Iya benar. Oke. Great discussion. Kita masuk lanjut ke sesi NGL kita. Abis kita ada break sebentar. Oke guys, welcome back. Kita masuk sesi NGL. Gua udah pilih beberapa messages yang anonim buat Fahri. Of course, ada banyak yang juga udah terjawab dari diskusi kita sebelumnya. Jadi mungkin kita akan menjawab about 5 to 10 messages ya kira-kira. Oke, first one. Gue kagum banget sama Kak Fahri. Pengen gue nanya, kalau hidup mulai kayak tough ya, apa sih ya lu bikin yang bisa bikin lu positif lagi atau ngangkat mood lu gitu selain kopi? Jadi gue ada ritual yang agak aneh, tapi sebenarnya gue nggak tahu bisa ditiru apa enggak ya. Gue suka jalan-jalan ke tempat kumuh. Kalau di masa gue lagi butuh inspirasi atau gue butuh semangat. Gue nggak tahu ini positif atau negatif, tapi kayak gue selalu melihat kayak orang-orang jualan di pinggir jalan, orang-orang apa. Karena waktu itu gue udah jarang melakukan ini sih. Gue waktu itu karena nyambi, gue suka foto juga, gue suka keliling-keliling kayak ternyata masih banyak yang lebih nggak beruntung dari gue gitu. Gue nggak ada alasan buat ngeluh, merasa capek atau apa gitu. Gue suka tuh dulu di Kota Tua, Kota Tua di Blok M, tempat-tempat orang di basement jualan gitu. Gue suka jalan-jalan ke area-area situ gitu buat ngeliat-ngeliat kayak oh ternyata masih banyak orang yang nggak beruntung tapi masih pengen hidup. Dan akhirnya gue harusnya lebih bisa appreciate. Itu sih kalau gue. Great. Kalau kopi mah cuma bagian mood doang. Oke. Kalau kamu dapat kesempatan untuk membentuk tim untuk nasional dan world competition, susunan tim idamanmu seperti apa? Ada coach, roster, trolley manager. Anjay. Sebenarnya udah terwujud di waktu gue di Boston sih, Pak. Oh ya. Which is coach? Kalau roster, Oatmeal. Roster gue Oatmeal, karena gue udah 6 tahun sama dia. Helper gue tau nggak waktu di Boston siapa? Coco. Coco ya? Coco. Oh iya. Coco helper gue. Coco ya? Coco. Waktu itu kan dia bantu DC2 buka. Oh iya. Terus gue nggak tahu dia jadi trolley manager lo. Terus dia datang ke waktu itu tempat Oatmeal yang lama, dia nyamperin gue sama Oatmeal. Gue boleh nggak jadi tim lu gitu? Gue ke Amerika juga nih. Gitu. Terus ntar ya gue tanya Oatmeal ya, gimana Nil? Iya, dia kan udah punya pengalaman bagus nih buat bantu kita. Dan akhirnya gue ketolong banget dengan Coco waktu itu gitu. Karena gue sempat mau berantem sama Oatmeal di belakang dan dia yang misahin. Karena masalah kopi gitu. Kopi gue off, harus ganti kopi tapi hamin 1 jam. Dan Oatmeal bawa kopi baru. Oatmeal bawa kopi baru yang dibawa sama Jameson. Gue berantem sama Oatmeal karena gue
kecewa gitu. Masa gue harus pakai roastingan Jameson? Kan gue bawa lu. Ya karena kopi gue off. Nah, Coco tuh yang misahin tuh. Udah mang. Kita coba aja dulu gini-gini. Nah, kalau nggak ada Coco, gue mungkin sama Otil udah, wah kacau tuh open service gue. Makanya gue kalau trolley management atau helper, gue Coco sih. Oke. Kalau coach, gue butuh orang yang overthinking. Kayaknya Rocky. Walaupun ya, overthinkingnya bagus lah. Oh, oke. Overthinkingnya bagus lah. Walaupun eksekusi masih bagus gue ya. Okay. Kenapa tapi? Emang dia pernah jadi coach nggak sih? Buat anak dia sendiri ya? Anak dia sendiri. Oh, okay. Tapi gue suka cara pikir dia gitu. Dia tahu cara gimana jelasin suatu hal yang rumit itu menjadi lebih simpel gitu. Gue senang caranya begitu. Maksud gue kan kayak modelan Rocky gitu tuh butuh untuk kayak orang-orang kayak gue yang suka simpel. Gue butuh ada orang yang ribet nih. Iya. Nah, gue butuh mungkin dikombinasi lah ya. Dan Otil juga bisa jadi coach gue juga kan. Karena Otil tuh salah satu yang menurut gue dari segi perkopiannya dia cukup dalam lah gitu. Oke. Tapi kalau mau nyebut nama-nama luar, gue nggak terlalu. Karena basic gue kenal industri kompetisi kalau gue ngomong ya. Itu karena gue mengagumi teman-teman lokalan gue gitu. Lu nggak ada dream team kayak wishlist gitu nggak ada ya? Gue pengen tim gue ada Charles Babinski, ada siapa Matt Perger. Karena yang gue kagumin tuh sekitaran gue doang. Makanya kalau gue bisa milih, gue lebih milih teman-teman gue sih daripada gue harus milih orang luar ya. Fair enough. Oke. Next question. Kalau kompetisi sebenarnya ada nggak sih kepinginan di judging sama siapa gitu? Terus kenapa? Terus kalau sebaliknya ada nggak dan kenapa juga? Maksudnya orang yang pengen jadi juri gue gitu. I guess so. Kayak gue pengen dijurin siapa gitu. Yeah, I think so. Gue sih pengen dijurin siapa ya? Lokal kayaknya karena gue keseringan kompetisi kayak hampir semua udah pernah deh gue. Ya gitu-gitu aja kan. Iya, karena muter-muter kan. Ya. Kalau luar kayaknya gue pengen nyoba yang nama-nama besar sih. Which is? Kayak yang lagi naik daun mungkin kayak Jeku kali. Atau kayak Josu. Tapi kan Josu udah sering, Pak. Oh, di sini iya. Tapi lu pernah di judging sama dia, head judge? Pindah kan? Kemarin Vicky enggak. 2 tahun sebelumnya yang zaman John juara. Itu pernah. Sama gue pengen kayak mantan-mantan champ yang sekarang jadi juri, gue pengen juga dijurin mereka kayak Chet Wang. Itu sekarang jadi juri ya. Oke. Gue pengen tahu pandangan mantan kompetitor jadi juri itu gimana gitu. Oke. Karena kan pasti ada nilai-nilai kompetitor yang tetap dia bawa ketika ngejudging kan gitu. Iya. Terus sebaliknya, kalau lu jadi juri, siapa yang lu pengen ngejuriin? Gue pengen ngejuri Coco. Karena gue selalu beranggapan bahwa Coco itu tolak ukur hospitality untuk di customer service di kompetisi gitu. Kayak dulu ketika Coco juara 2016, semua orang tuh sampai tahun 2000 berapa itu selalu jadi Coco kan. Karena ya kita kan gampang peniru ya. Kemudian ketika muncul era gua, semua orang jadi menggebu-gebu, mengentak-entak. Sekarang nggak boleh karena intimidatif. Kalau sekarang penilaian sekarang itu intimidatif, makanya gue juga kalau lu lihat presentasi gue lebih slow karena sekarang menggebu-gebu dianggap intimidatif, jadi gue udah merubah cara presentasi gue. Kalau gue pengen ngejuri Coco sih. Sama gue pengen ngejuri itu Randy Smith. Karena menurut gue dari nonton pun gue tahu dia punya karisma. Dan gue pengen banget ngejurin dia yang kata orang-orang kalau dia ngomong tuh berkarisma gitu. Khas bapak-bapak banget lah. Ya mungkin kayak kalau Randy tuh ibarat lu lah, mirip-mirip lah. Kalau gue ngebayangin kalau lu compete gitu. Iya. Pasti kan mature ya? Iya, mature. Itu sih, gue penasaran Coco sih. Oke. Karena Coco pernah ngejuri gue waktu Coco jadi juri. Oh iya, pernah ya? Oke. Next. Oke, what is your opinion, apa pendapat lu on Indonesian origin coffee, kopi lokal, di konteks WBRC? What do we need to make Indonesian coffee a strong contender, especially against Panama or Ethiopian coffee? Susah sih Pak ya. Masih jauh ya. Makanya gue benci banget sama Coco. Gue benci banget sama Coco pakai Excelsa sebenarnya. Karena dia akan memaksa kompetitor-kompetitor selanjutnya untuk bawa kopi lokal. Iya. Jadi kayak
yang harus orang sadarin di kompetisi itu lomba SDM bukan lomba SDA. Ya. Kalau lu mau lomba SDA lu di Cup of Excellence gitu. Bener. Fokus ke kopi. Di sini kita fokus ke individu karena lomba lu ya sumber daya manusianya yang dilombain gitu. Tapi kalau dibilang kapan kopi lokal kita bisa menyamai Panama Ethiopia, ketinggian kita aja beda. Iya, exactly. Iya, secara geografis aja udah beda banget. Susah gitu. Tinggi-tingginya kita 1.800 2.000 juga. Itu pun kita susah buat kesananya dan kita mengontrol dan sebagainya susah juga. Iya. Panama 2.000 gampang banget kesana. Iya, udah Ethiopia ada 2.000 gampang banget kesana. Udah ada banyak infrastrukturnya juga. Menurut gue ya, walaupun akhirnya kita bermainnya di pasca panen ya. Cuma sejauh apa pasca panen bisa ngubah gitu. Untuk mendapatkan kualitas yang mirip kan agak susah juga gitu. Iya, berubah sih bisa banget. Cuman untuk karakteristik yang kayak gitu sih susah banget sih menurut apalagi gua. Kan kalau kita ngomong Brewers Cup deh. Ngomong Brewers Cup sekarang per aspek tuh dinilai banget gitu. Sedangkan kita sendiri dari segi mungkin bisa nggak nyamain after test Geisha sama after test lokal. Susah gitu. Susah. Tapi gue mengapresiasi sekali teman-teman yang berani pakai kopi lokal sih. Walaupun di blend ya. Tapi setidaknya adalah nama kopi lokal kita. Yeah. Tapi untuk mencapai hal itu, kayaknya butuh perjuangan lagi. Ya, and menurut gue juga, ya menurut gue sih bukan tugas barista juga ya kan atau brewer untuk work on that part gitu. Ya kita juga dalam beberapa tahun kompetisi ya mungkin pakai kopi lokal juga only berapa? Ya gue bisa hitung on one hand ya, juga kan. Gue salut ke Miki zaman Milan lah. Full lokal. Iya. Kayak lu ngebuang satu kompetisi buat idealisme lu sih menurut gue dan gak masuk final ya. Itu keren sih. Iya. Makanya dia sekarang enakan. Mas Miki kok juara dunia gak pakai kopi lokal? Udah pernah ya. di Milan. Bener. Dia pasti jawab gitu kan. Bener. Ya udah karena kan emang harus kita kompet buat menang. Bener. harus ada di situ dibuktiin juga ya kan gitu. Which is ya itu kita juga waktu Yoshi di Busan kita bawa Gayo kan? Kita bawa Hendra. Ya. Ya, CM waktu itu natural ya. For milk bev and skornya cukup tinggi gitu. Jadi itu salah satu learning kita kayak tahun pertama kompetisi Toduri. Ya. Di espresso juga ya kan, which is not ever gonna score that high especially during that time gitu. Cuman waktu kita dapat skor yang cukup bagus buat di milk kayak mas ini ada nih kayak hope at least ada stepnya gitu. Kayak mungkin belum langsung ke espresso tapi bisa ke milk bev dulu atau ke apa dulu, which is the same thing yang sekarang Coco, Cacu, ya banyak teman-teman juga nge-blending kan. Which is ya bukan full lokal tapi ada aspek-aspek yang kita bisa ambil untuk ya membikin skor kita juga jauh lebih bagus ya, dan of course juga ada local impact-nya. Cuman what do we need ya nggak bisa dijawab juga menurut gua gitu, karena ya at the end of the day juga international judges kan expose ke kopi banyak gitu, dan masing-masing juga ada preference sendiri juga ya kan gitu. So it's kopi mau gimana pun juga mau dibilang gimana kan pasti ada subjektif. Pasti ada. Oke, next. Oke, apa harapan buat event WOC yang bakal digelar di Jakarta bulan depan? Prediksi top 6 WBC dong. Anjay. Harapan apa? Ini harapan ke acaranya apa gimana nih? Dia sih bilang harapan buat event. Oh, harapan jadi, buat event. Gua nangkepnya bukan kompetisi ya. Yang kedua prediksi top 6. Kalau harapan buat event sih gue berharapnya teman-teman kita, lokalan kita itu memanfaatkan momen ini banget buat memperkenalkan apa yang kita perlu perkenalkan gitu. Jadi selama ini apa yang lu keluarkan tentang kopi lokal dan sebagainya ya lu keluarkan saat ini juga gitu. Kayak gue pengen kopi lokal, yaudah lu bikin tour ke kebun lu, mumpung para cem datang ke sini semua. Gue pengen kayak gue kemarin tuh ngomong ke siapa, ke Suji kalau nggak salah. Gue ngomong ke Suji bahwa Pak Ronald, Pak kenapa nggak undang orang buat datang ke pabrik lu gitu. Ini loh kita punya pabrik yang bisa bikin alat bagus gitu. Jadi kayak gue berharap teman-teman lokal ini memanfaatkan momen ini banget buat memperkenalkan apa yang perlu diperkenalkan gitu. Top 6. Gue mau nyebut Cacu, cuma Cacu ngalahin gue sih. Kita di era dimana Indonesia 6 besar itu pasti ya. By the way, bagi teman-teman yang belum tahu, sekarang final 9. Jadi harusnya Indonesia ada masuk. Tapi piala 9 nggak?
Nggak tahu. Australia, Tom Hodgkin karena kemarin dia masuk final juga. Yes. Terus mungkin Swiss. Oke. Mungkin Amerika. Oke. Indonesia, Amerika, Swiss, Australia. Gua nggak tahu. 4 ya? 4 ya? 2 lagi. Gua sih Jepang sama Taiwan kali ya. Taiwan? Kenapa Taiwan? Taiwan tuh, ya tau lah Pak, negara kecil dengan world champion terbanyak. Iya. Mereka selalu memberikan kejutan-kejutan yang kita sangka sih Pak. Kalau Jepang, gua tahu kualitas presentasi mereka karena mereka adalah peserta yang selalu memberikan passion di presentasi WBRC sih. Walaupun dengan bahasa mereka yang kita susah mengerti ya, tapi cara mereka menyampaikan tuh, gue tahu nih orang passionate banget nih. Yes. Dia bukan robot, dia bukan apa, tapi dia passionate banget sama apa yang dia omongin. Dan itu nggak dimiliki sama Asia yang lain. Makanya gue pede, Jepang juga pasti masuk final sih. Oke, that's your top 6. Oke, next question. Tangkapan Bang Fahri mengenai league tahun lalu, terutama di Brewers Cup. Jadi sebenarnya gue mungkin ya, ini liga kan ada di beberapa kota ya Pak ya. Tapi kan yang juara orang jauh. Orang dari Jakarta semua rata-rata ya. Wah kayak gua di Bekasi, Rocky di Banjar, teman gua orang Bandung di Bukit Tinggi yang juara. Terus di Surabaya orang lokal. Nah kalau Batam kita nggak bisa ngalahin Ratu Batam ya, Agatha Faemi. Tapi ya itu sih, maksudnya liga-liga kemarin itu dikuasain oleh orang-orang jagoan Pulau Jawa yang menyebar. Nah, gue nggak tahu kalau di tahun sekarang dengan regional ya. Sekarang kan balik lagi ke regional, nggak ada liga lagi. Ya. Apakah akan terbagi gitu? Cuma penyelenggaranya nggak ada gue lihat tadi. Belum. Belum ada. Itu sih tanggapan gue terhadap liga kemarin. Gue akhirnya kasihan ke teman-teman lokalnya. Gitu. Yeah. Karena jatah mereka atau ibarat kayak kompetisi mereka yang menang malah orang-orang luar. Ya. Jadi kayak, lah ini kan kompetisi kita kok yang menang bukan orang kita gitu. Cuman karena kan memang gak ada aturan juga Pak. Iya. Lu bisa compete pilih liga manapun gitu. Tapi menurut gua salah satu case yang pahit di awal manis ntar atau enggak sih? Iya. Ya maksud gue mau gimana pun lu bikin liga di kota lebih kecil atau sekunder atau apa kan pasti level kompetisinya nggak segila di Bandung atau di Jakarta atau wherever lah yang emang fokus specialty-nya sangat tinggi kan. Jadi intinya ya kalau ada kompetitor yang udah sering kompetisi atau jago main di league lu, ya lu jadi lihat dong kayak oh ternyata standarnya kayak gini nih kalau gua mau masuk nasional ya kan gitu. Either ngeyel atau termotivasi biasanya. Gue cerita dikit ya. Oke. Tahun 2019. Hah? Ketika, jadi gue ada teman namanya Ijam juga. Ketika kami kompet 2019 di Bandung, Regional Barat, kita semua orang kaget. Ini ngapain Yosua Tanu ikut Brewers? Gue juga kaget. Ijam waktu itu takut. Bang, gimana nih bang? Yosi bang 3 kali juara IBC, tiba-tiba pindah Brewers. Jam, jangan jadikan dia tembok Jam. Kalau kita di atas dia nih, kita naik level boy. Nah, gue jadikan itu motivasi sih. Bener. Gue jadikan itu sebagai, jadi kehadiran Yosi itu kayak, wah, gue ini kan sama champ 3 kali nih. Gue malah seneng ngeliat ada Yosi gitu. Walaupun pas dia presentasi gue diem juga, memang bagus sih. Memang kurang ajar orang ini, suaranya bagus banget. Tapi gitu ya menurut gue itu sih. Ya maksudnya either bisa menjadi motivasi, bahan kontroversi atau bahan yang motivasi lu untuk menjadi. Kalau enggak ya bisa juga yang ya intinya kayak ini ya kalau kita ngomong sepak bola ya kayak FA Cup ya kan. Lu liga bawah bisa ketemu liga 1 gitu. Terus lu dihajar ya kan. Ya intinya kalau di regional emang mungkin ya standarnya belum setinggi itu, masuk ke nasional udah langsung. Harusnya bersyukur ketika ada orang-orang kayak gitu. Kalau lu bisa juara berarti kualitas lu naik. Bener. Ya menurut gua sih ya gue ngerti logikanya lah gitu ya kan. Ya gue ngerti kontroversinya juga, tapi at the same time ya itu untuk
ya sama-sama ngangkat level lah di mana-mana gitu. Karena ya mau gimana pun ya pasti ibu kota atau kota-kota yang besar yang kompetisi levelnya emang lebih ketat dan lebih tinggi standarnya kan. Ya kalau teman-teman di area-area yang lebih di luar ya harus paham juga, harus ngerti gitu. Karena ya juara nasional ya dikirim ke juara dunia itu juga levelnya udah beda banget. Bahkan sering banget sekarang pun juga kita juga tahu ya di level kejuaraan dunia pasti ada negara-negara yang selalu top berapa ya kan gitu, dan selalu ada negara-negara yang bawah berapa. Jadi dari kejuaraan dunia juga kelihatan sangat jomplang, skor sheet-nya juga jauh gitu ya kan. Jadi ya juara-juara di negara-negara yang mungkin belum terlalu jago atau masih industrinya masih kecil atau masih mau developing juga tahu, oh gue masih jauh nih gitu, gue harus upgrade terus ya. Same thing waktu kita IOC pertama 2 kali juara ke World juga sama, kita merasa wah jing kayak masih jauh banget gitu, kayak semifinal aja udah kayak gitu ya kan. Ya, semua orang kan wah akhirnya kita semifinal gitu. Benar. Kalau sekarang Indonesia masuk backstage sedikit, wih Indonesia nih. Ngapain lagi nih mereka nih? Benar. Udah dilihat banget. Apalagi kemarin kita peringkat 3 Brewers ya. Harusnya tahun ini lebih tinggi sih, Pak. Amin. Okay. Last 2 questions ya. Oke. Second to last. Kenapa lu picky banget soal pacaran? Anjing! Aduh. Pasti temen lu. Enggak, Pak. Oh, bukan. Picky banget soal pacaran. Karena semenjak bokap meninggal, gue jadi lebih picky lagi. Bukan lebih picky lagi. Dulu gue kalau ngobrol cewek ke dia tuh. Oke. Gue jadi kehilangan arah. Iya. Lu nggak ada yang bisa advisornya. Makanya sekarang lebih slow aja. Mungkin dan dunia kompetisi membunuh waktu gue sebenarnya. Oh iya sih. Mungkin trolley manager lu bisa menjadi next penasehat lu loh. Dia kan udah settled nih ya kan. Siapa tahu ya kan. Mungkin. Suka membantu kan yang itu satu kan. Oke, last question. Gimana awalnya nemu metode MIP? Gua cuma MIP itu multiple immersion pours. Jadi full immersion tapi 3 kali tuangan gitu. Kita tahu lah kalau mamanya kita tuang sekali full airnya gitu nggak akan layering. Nah gue pengen ada layering rasa yang muncul gitu. Dan salah satunya dengan banyak tuangan sih. Karena setiap tuangan akan berbeda suhu dan itu akan mempengaruhi ekstraksinya gitu. Right, oke. Sebenarnya itu sih. Dan itu juga memudahkan. Anyone can brew gue yang tahun ini itu. Jadi kayak ya lu mau pengen hasil kopi yang bagus dengan secara instan, ya udah full immersion aja tapi 3 kali tuang gitu. Ya sebenarnya nggak simple sih, cuma gampang. Tapi lu pakai kettle lebih banyak dari satu dong? Satu doang. Lu nunggu turun aja gitu. Tapi kan kalau di kompetisi bikin 3 kan makin turun, suhu di dalamnya juga turun sih. Yes. Tapi kalah sama yang bahas fotografi. Gitu, Pak. Fotografer emang beda ya. Ya, Peter Parker. Lu mungkin waktunya lu untuk pick up lagi kali. Ya, mungkin. Anyways, thank you guys. Thank you Fahri udah dateng. Terima kasih. Udah sejam lebih tapi I think we covered so many things. Gue secara pribadi juga sangat seneng bisa know you a lot better. Meskipun kita udah pernah podcast 2 kali sebelumnya, cuman now I know you better as an individual. Gue juga inspired malah gitu, and I don't get easily inspired. So thank you so much. Sama-sama. Thank you buat tim gue juga yang udah bantu set up dan creative director gue. Ini tayang kapan, Pak? Kalau boleh tahu. Tayang kapan? Wah, belum tahu ya? Harus tanya creative director gue. Gitu. Doakan ya, kita juara BRC. Hopefully we'll see you again in the next episode, not too distant in the future. Moga-moga episode ini juga bisa sangat berguna buat teman-teman yang pengen ngenali teman-teman kita di industri kopi lebih dalam lagi. Oke,
Thank you. That's a wrap.